Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 4. Nah, perlu kita baca dulu nih soalnya. Apa ya perintahnya? Pernyataannya adalah kelompokkan pernyataan berikut. Kelompokkan pernyataan berikut dalam kelompok sesuai dan tidak sesuai. Nah, jenis soal ini sekarang masuk sering kali di bagian literasi bahasa Indonesia, khususnya SNBT 2025 besok teman-teman. Nah, untuk menjawab soal jenis ini, kita perlu cari tahu dulu mana yang sesuai, mana yang tidak. Jadi kita harus baca terlebih dahulu. Jadi susunannya itu tuh kita baca soalnya, terus kita cari di bagian teksnya, baru kita lanjutin ke soal-soal berikutnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian soal pertama. Pilihan yang pertama, vitamin D sangat diperlukan untuk dikonsumsi oleh segala usia. Nah, benar nggak ya? Coba kita baca di bagian paragraf pertama. Dokter spesialis kandungan lulusan Universitas Hasanuddin Makassar mengatakan vitamin D tidak hanya dibutuhkan pada anak dan ibu hamil, namun perlu dikonsumsi semua umur untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, berarti yang pernyataan yang pertama tadi yang menyatakan vitamin D sangat diperlukan untuk dikonsumsi oleh segala usia itu kan sesuai. Oke, berarti diisi sesuai ya Kak. Nih, oke, kita lanjut ke yang bagian pernyataan kedua. Pernyataan kedua menyatakan bahwa gejala GERD yang dialami oleh lansia tidak berkaitan dengan kebutuhan vitamin D. Oke, kita cari dulu dari teksnya. Berbicara vitamin D pada pada paragraf kedua nih. Berbicara vitamin D itu memang harus diminum terus karena itu tidak cuma untuk promil, berarti masih belum sesuai dengan konteks yang kita cari nih teman-teman. Berarti kita lanjut dulu ke paragraf yang selanjutnya. Mana yang ada kata kunci lansianya? Pada paragraf ketiga nih, dia mengatakan WHO menyebutkan 78,2% lansia. Nah, ada lansianya teman-teman. Jadi kita bisa mencari tahu di sini kalau coba kita sesuaiin dulu. Tadi pernyataan yang kedua, gejala GERD yang dialami lansia tidak berkaitan dengan kebutuhan vitamin D. Benar enggak ya? Gitu kan di sini tadi menyatakan bahwa kekurangan vitamin D dapat berpengaruh pada sistem reproduksi dan gejala GERD yang seringkali ditemui pada orang lanjut usia. Berarti ini kan membahas juga tentang lansia. Nah, kita masuk ke bagian yang ini tadi yang pernyataan kedua itu sesuai. Tidak sesuai karena kan tadi menyatakan bahwa gejala GERD yang seringkali ditemui pada orang lanjut usia itu tuh bersangkutan sama kekurangan vitamin D. Itu teman-teman. Berarti ini masuk ke yang tidak sesuai. Kita masuk ke pernyataan ketiga. Suplementasi vitamin D sangat dibutuhkan setiap hari selain berjemur di bawah sinar matahari. Oke, kita lanjut ke bagian paragrafnya untuk cari tahu sesuai atau enggak. Mana ya yang ada kata kunci suplemen itu? Kalau di paragraf yang keempat nih, Dara juga menjelaskan ciri-ciri seseorang. Oh, ini nggak masuk. Terus kita lanjut ke bagian yang keempat. Dara juga mengatakan kadar vitamin D pada orang Indonesia menurut WHO. Nih, ada kata suplementasi nih teman-teman. Ini yang membuat suplementasi vitamin D sangat dibutuhkan selain dengan berjemur di bawah sinar matahari. Berarti kita kembali ke pernyataannya lagi. Suplementasi vitamin D sangat dibutuhkan setiap hari selain berjemur di bawah sinar matahari. Berarti ini sesuai. Kita masuk ke bagian pernyataan yang keempat. Mengganti vitamin D
didapatkan dari makanan nabati. Oke, berarti kita cari yang berkaitan tentang makanan untuk mengganti kekurangan vitamin D atau mencukupi vitamin D yang ada di tubuh. Kita cari, lanjutkan dari yang paragraf yang tadi ya teman-teman. Kita cari kata kunci yang sesuainya. Ada kata makanan di bagian paragraf yang ke-7. Yang ke-6 ada kata COVID. Oh, ini nggak ada kata makanan. Kemudian kalau yang paragraf yang ke-7, suplemen vitamin D pada orang menopause. Oh, ini juga nggak ada. Nah, berarti kita lanjut nih teman-teman. Kita lanjut di paragraf yang terakhir. Ada menyatakan kata makanan. Dalam mengatakan vitamin D juga bisa didapatkan dari makanan ikan berlemak seperti salmon, makarel, sarden, dan juga kuning telur. Tuh. Nah, kita balik ke pernyataan yang ke-4 tadi. Pengganti vitamin D didapatkan dari makanan nabati. Ini menurut kalian sesuai atau tidak? Oke, tidak sesuai. Karena kan ini pernyataannya adalah makanan nabati. Sementara salmon, kemudian makarel, sarden itu tuh termasuk ikan, yang mana ikan adalah makanan hewani. Dan kuning telur kan juga dari ayam, nah itu kan juga makanan hewani. Tuh teman-teman. Oke, berarti ini jawabannya yang keempat itu tidak sesuai. Kita masuk ke bagian yang pernyataan kelima atau pernyataan terakhir. Sinar matahari yang baik untuk tubuh muncul di bawah jam 9 pagi. Oke, kita tadi sudah sempat membaca yang menyatakan tentang sinar matahari. Ada di paragraf yang ke-6 nih. Ketika COVID, semua orang berjemur, cuma waktunya nggak pas. Kenapa tuh? Karena mereka harusnya berjemur pada pukul 11 siang saat UVB bagus sampai kurang lebih jam 1 siang. Berarti kan ini kita balik, ini berarti tadi jawabannya adalah UVB yang bagus yang disarankan oleh pihak nakes atau tenaga kesehatan itu ada di jam 11 siang saat UVB itu sedang memancarkan sinarnya sampai kurang lebih jam 1 siang. Berarti kan jarak waktunya itu jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, kita cek di bagian pernyataan yang terakhir tadi. Sinar matahari yang baik untuk tubuh muncul di bawah jam 9 pagi. Berarti tidak sesuai ya teman-teman. Karena kan tadi sesuai yang nakes sarankan itu jamnya ada di jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, berarti yang kelima ini tidak sesuai. Nah, gitu ya teman-teman. Nomor 4.